anak-anak ibu, di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang menyanyikan lagu secara solo ataupun tunggal. Di halaman buku itu ada halaman 40 ya. Nah, bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi setiap pendengarnya maupun bagi penyanyinya sendiri. Karena apa? Karena bernyanyi ini bisa diekspresikan dalam bentuk bahagia ataupun sedih ya. Karena dengan bernyanyi hati bisa menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah nantinya. Bernyanyi itu bisa ditampilkan dalam bentuk solo, duet, unisono ataupun paduan suara. Nah, untuk di bagian berikutnya kita dalam pembelajaran vokal ini ya, bernyanyi secara solo atau tunggal, kita harus mengetahui langkah pertama itu yaitu jangkauan wilayah nada. Nah, jangkauan wilayah nada itu maksudnya adalah wilayah nada-nada atau jenis suara manusia itu ada di beberapa bagian ya. Anak-anak nanti bisa buka buku ya, ada nanti tabelnya di bagian kolom itu seperti yang Ibu jelaskan di gambar ya, ada gambarnya seperti ini. Nah ya, kamu perhatikan di situ ada jenis suara yaitu sopran. Wilayah nada sopran itu, pengertian sopran itu apa? Pengertian sopran adalah jenis suara tinggi wanita. Kemudian kalau untuk suara tinggi untuk jenis pria yaitu dinamakan tenor ya. Jadi suara wilayah nada sopran dan tenor itu biasanya dimulai dari nada C sampai dengan ke nada A. Kira-kira tingginya itu jaraknya itu nadanya dari C sampai dengan nada A. Jadi kalau kamu masuk dengan kategori suara wilayah nada tinggi ya, jadi wilayah nada tinggi itu untuk suara jenis wanita yaitu namanya sopran, dan untuk suara jenis pria yaitu namanya tenor. Inilah dia wilayah nadanya. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A. Nah, kalau wilayah nada itu bisa kamu capai, nah berarti jenis suara atau jangkauan wilayah nada anak-anak ibu, berarti suara kalian berada di posisi sopran untuk wanita dan tenor untuk pria. Ya, kemudian ada di situ dijelaskan mezzosopran dengan bariton untuk prianya. Jadi mezzosopran itu suara wanita yang sedang, dan bariton itu suara pria yang sedang. Wilayah nadanya yaitu dimulai dari A sampai dengan F. Berarti jangkauan nada suara anak-anak ibu nanti kalau berada di wilayah nada ini berarti dia termasuk kategori suara mezzosopran dengan bariton untuk pria ya. Nadanya itu bunyinya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F. Nah, itu dia untuk mezzosopran dengan bariton ya, suara sedang, termasuk kategori suara sedang. Kemudian yang terakhir untuk suara rendah wanita yaitu ada suara alto, dan untuk pria yaitu ada wilayah nada bass. Nadanya itu bunyinya seperti ini. F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D. Nah, ya, itu untuk area nada alto untuk wanita dan bass untuk pria. Ya, jadi anak-anak ibu bisa menentukan dengan sendirinya wilayah nada mana yang bisa kamu sanggupi. Ya, apakah kamu dimasuk di kategori suara nada sopran, yaitu suara tinggi wanita, dan tenornya suara tinggi pria,
Kemudian apakah anak-anak ibu masuk dalam suara kategori mezzo-sopran ya, untuk yang sedang suara wanita, dan bariton untuk sedang suara pria. Kemudian apakah masuk di kategori alto, yaitu suara rendah wanita, dan kemudian suara rendah pria, yaitu bass. Ya, nanti anak-anak ibu bisa mencobanya, jangkauan wilayah nadanya. Ya, kalau agak tinggi suaranya berarti kamu menyanyikannya dengan gaya sopran ataupun tenor. Tapi kalau agak rendah kamu bisa alto atau bass seperti itu. Nah, karena ini bernyanyi solo secara tunggal, ya, kamu harus mengambil nada sesuai dengan ketinggian suara kalian masing-masing, ya. Mengambil nada dasar itu jangan salah, nak, supaya lagu yang kamu nyanyikan itu nanti bisa pas, ya. Ada contoh di halaman berikutnya. Coba kamu buka halaman berikutnya setelah ada tabel jenis suara wilayah nada tadi di belakangnya. Nah, ada di situ lagu Jangan Menyerah contohnya, ya. Lagu yang bisa kamu nyanyikan secara solo ataupun tunggal. Ya. Oke, bisa dilihat, itu bisa kamu praktekkan di rumah. Ya, kira-kira nada di wilayah nada mana nada dasar kamu? Nanti ibu bisa akan menilainya. Coba kamu coba dulu menyanyikan, kamu videokan, kira-kira wilayah nada kamu nanti akan ibu dengar. Apakah kamu masuk di sopran, apakah di alto, apakah di tenor, ataupun atau di bass, ya. Dengan kamu nanti menyanyikan lagu, contoh lagu di situ yaitu judulnya Jangan Menyerah dari The Massive, itu kalau nggak salah ya, kalau dipopulerkan oleh band The Massive, ya. Coba ibu mau dengar suaranya, ya. Coba dicoba-coba dulu. Oke, ya, nanti ibu akan dengar dan ibu akan menentukan nanti suara kamu berada di wilayah nada mana. Oke, sampai di situ paham ya anak-anak, ya? Ya, jadi bernyanyi silahkan coba dulu ambil nada yang nyaman untuk anak-anak ibu. Di bagian suara manakah kamu bisa bernyanyi secara nyaman? Ya, ibu mau dengar. Oke. Kita coba lagu yang dia berjudul Jangan Menyerah. Nanti anak-anak ibu bisa coba juga di rumah, ya. Nanti bisa didengar, kemudian dipelajari cara bernyanyinya, ya. Ini ibu akan mencontohkannya, ya. Cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Iya, demikian contoh lagu dari Jangan Menyerah. Ya, silakan anak-anak ibu praktiskan di rumah supaya nanti bisa juga bernyanyi percaya diri secara solo, ya. Itu dia untuk pelajaran kita berikut ini. Oke, kalau ada
ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh silakan dikomunikasikan kepada Ibu. Bisa kirim komentarnya di dinding Google Classroom kita.